Terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan kita bahas lebih lanjut bersama dengan juru bicara PDI Perjuangan Mas Aryo Sinabaskoro dan juga juru bicara Partai Demokrat yang sudah coba kami hubungi Mas Herzaki Mahendra Putra tetapi tampaknya belum bergabung, serta ada Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Mas Agung Baskoro. Selamat malam Bapak-bapak. Mas Agung sehat? Malam Mas Agung. Mas Aryo sehat Mas Aryo? Mas Agung, selamat malam Mas. Sehat alhamdulillah. Duo Agung dan satu Aryo ini di sini. Saya mau ke Mas Aryo dulu. Mas Aryo, Ketua Umum Megawati disebut memberikan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo, tapi tetap berada di luar koalisi. Bagaimana ini maknanya maksudnya? Dukungan seperti apa ini maksud Bu Mega? Baik, jadi kalau boleh saya menjelaskan bahwa sebenarnya posisi dan standing position politik PDI Perjuangan sejak pelantikan Presiden Prabowo pada saat pasca Pilpres kemarin dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang sah hingga saat ini, posisi politik kami di PDI Perjuangan tidak pernah berubah. Bahwa kami sudah menyampaikan berulang kali, kami punya hubungan yang baik dengan Pak Prabowo, juga dengan kawan-kawan Partai Gerindra, yang dilandasi atas hubungan saling hormat menghormati yang dimiliki oleh Ibu Mega dan Pak Prabowo, sehingga sejak awal kami sampaikan bahwa kami mendukung pemerintahan Presiden Prabowo agar bisa mendeliverikan apa yang menjadi visi misi Presiden. Meskipun itu tidak berarti, bukan berarti harus selalu satu visi, satu pandangan itu harus satu rumah. Satu keinginan untuk mendukung pemerintahan yang baik, itu berarti harus selalu diidentikan, harus bergabung sebagai satu kelompok. Nah, hingga saat ini kami memang masih berada di luar pemerintahan. Tetapi PDI Perjuangan, jangan lupa Mas, masih sebenarnya diberi amanat rakyat untuk melaksanakan fungsi sebagai partai pemenang pileg. Sehingga fungsi mekanisme check and balance, kritik, kontrol, dan saran yang konstruktif itu dilakukan dengan maksimal fungsinya oleh PDI Perjuangan. Buat kami itu juga adalah bentuk dukungan. Belum lagi ratusan kepala daerah PDI Perjuangan yang bertugas di eksekutif di berbagai daerah. Itu pun juga kami sudah menyampaikan sejak lama bahwa kami mendukung apa yang menjadi visi dari Presiden Prabowo, karena hanya ada satu visi dan itu adalah visi Presiden. Maka dari itu dukungan itu tidak harus artinya berada di dalam pemerintahan, di luar pemerintahan pun seperti posisi kami saat ini, itu pun kami memberikan dukungan yang tulus sebagai mitra kritis dan mitra strategis. Itu Mas. Oke, mitra kritis dan mitra strategis. Ini menarik, ini coba kami garis bawahi, tapi saya mau ke pengamat dulu, ke Mas Agung. Dari kacamata Anda, Mas Agung, apakah ini dukungan normatif aja sebagai negarawan begitu? Atau ada isyarat politik tertentu? Walaupun tadi kalau kata Mas Aryo, nggak ada isyarat politik tertentu apa gitu. Kalau pengamat melihatnya seperti apa nih? Ya, saya kira pilihan sikap dua hal tadi ya, dua peran ganda tersebut, mitra kritis, mitra strategis, itu merupakan arahan yang objektif, rasional, dan realistis. Menimbang posisi tawar PDIP hari ini memang harus ya membuat posisi-posisi yang lebih unik, baru dan beda dari sebelumnya yang selama ini kita kenal dengan DNA sebagai oposisi. Ketika kalah Pilpres ya otomatis di luar pemerintahan sebagaimana dulu diatraksikan di zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono semacam itu. Jadi saya kira ini kompromi ya, kemudian toleransi dari teman-teman PDIP melihat situasi politik kita yang hari ini memang tidak menguntungkan PDIP. Karena hanya PDIP yang berada di seberang kekuasaan, dan saya kira itu yang cukup krusial, cukup dalam tanda petik merepotkan juga, karena beberapa waktu terakhir kan PDIP dalam tanda petik terus diganggu ya oleh beragam macam kekuatan-kekuatan di eksternal partai, sehingga pilihan dua sikap tersebut akan terus diorkestrasi sampai pada nanti momen kongres akan digelar. Kira-kira secara definitif PDIP akan seperti apa. Nah sekarang pilihannya memang dua, tapi saya melihat kecenderungan tone-nya itu lebih kuat ke mitra strategis Mas Agung ya. Baru kemudian mitra kritis. Jadi kalau dipresentasikan 100% mungkin mitra strategisnya bisa jadi sekarang udah 60-70%. Ya, sisanya 30-40% mitra kritis. Seperti itu. Jadi lebih jauh secara taktis praktis kita lihat jubir-jubir PDIP hari ini, Mas Eno dan yang lain, lebih ramah, lebih kompromis, lebih. Emang sebelumnya galak itu kelihatannya, Mas Agung? Sering senyumnya, sering ketawanya, ya, sering ya hangat, adem, happy lah Mas Agung seperti itu. Nanti kita konfirmasi ke
ke Mas Aryo kali gitu. Tapi ini saya mau coba sapa dulu Mas Herzaki Mahendra Putra nih, yang tampaknya juga sudah bergabung bersama kami dari Demokrat. Mas Zaki. Halo, ya, selamat malam Mas. Malam, Agung di sini Mas Zaki. Ada Mas Agung juga dari Trias Politika dan ada Mas Aryo juga dari PDIP. Lagi di jalan kayak Mas Zaki ya? Iya, mohon maaf ini lagi di jalan Mas, soalnya macet banget di Jakarta hari ini. Oke, Mas Zaki, tadi kita sudah dengarkan pernyataan dari Mas Aryo soal PDIP ketemu Bu Megawati ketemu dengan Pak Prabowo begitu ya. Tapi kalau tanggapan dari rekan-rekan sesama Koalisi Indonesia Maju begitu, adakah yang sudah angkat bicara soal pertemuan ini? Ya bagus, ini kan pertemuan yang sangat positif ya gitu. Bagaimana dua tokoh bangsa, dua negarawan. Kita juga tahu Pak Prabowo dengan Bu Mega ini punya hubungan pribadi yang sangat baik. Dan hari ini kita lihat bagaimana seorang presiden namanya Prabowo Subianto itu kemudian memilih untuk datang sowan dan berkunjung. Meskipun beliau ini kan adalah presiden yang biasanya dalam konteks ketatanegaraan itu didatangin, tetapi beliau menunjukkan sebagai seorang timur ya, sangat menghormati seniornya, sangat menghormati juga presiden sebelum beliau gitu. Sikap yang sama kan sudah beliau tunjukkan ketika beliau datang berkunjung ke Pak SBY, lalu juga berkunjung ke Pak Jokowi, dan ketika minggu lalu ke rumah Ibu Mega. Bagi kami ini suatu teladan yang sangat-sangat baik, sehingga bagi masyarakat hari ini melihat ada kesejukan yang ditampilkan dari para pemimpin bangsa ini gitu. Ya, sehingga bagaimanapun kita lihat di sini ada semangatnya persatuan, kebersamaan ya. Tadi Mas Aryo sudah menyampaikan begitu. Bagaimanapun kalau bertemu kan bukan berarti tidak akan bisa dikritik misalnya, tidak akan menerima masukan. Tapi justru dengan bertemu ini banyak masukan, banyak kritikan mungkin yang mungkin bisa secara langsung. Bagaimanapun Pak Prabowo pernah menyampaikan, rugi nih katanya, saya kalau tidak mau berdiskusi, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi, Pak Presiden SBY, dan hari ini oleh Presiden Ibu Megawati gitu. Karena ini adalah gabungan dari puluhan tahun kebijaksanaan ya, wisdom ini. Karena kalau secara teknis mungkin banyak yang memahami gitu. Tetapi kalau misalnya bicara mengenai pengalaman, kebijaksanaan itu tidak mudah dan tidak bisa didapat kalau tidak pernah berada di pucuk tertinggi di pemerintahan di negeri ini. Nah tentu kan dengan pertemuan kemarin akan banyak hal ya, sharing-sharing ke depan juga mungkin yang bisa didapat Pak Prabowo juga bukan hanya dari Pak SBY atau Pak Jokowi, tetapi juga dengan Ibu Mega. Bagi kami ini sangat konstruktif buat politik negeri ini, bagi demokrasi dan juga langkah Indonesia ke depannya gitu, menghadapi tantangan yang makin kompleks gitu. Oke, saya kembali ke Mas Aryo kalau begitu dari PDIP. Sekaligus juga Mas Aryo silakan konfirmasi tadi pernyataan dari Mas Agung, kemudian Mas Zaki juga. Ini wacana atau katakanlah pertemuan antara Prabowo dan Megawati sudah disebut-sebut sejak beberapa bulan yang lalu begitu ya, sudah lama, tapi baru sekarang kemudian akhirnya terrealisasi. Mengapa sekarang? Ada momen apa begitu yang ditunggu? Ya terima kasih Mas. Saya rasa kalau soal itu saya tidak ingin bicara banyak tentang bagaimana pertemuan kemarin. Karena kita sudah melihat itu sudah terjadi dan suatu hal yang dinanti-nanti oleh banyak masyarakat Indonesia, publik Indonesia sejak lama mengantisipasi dan momennya memang tepat di waktu Lebaran. Tetapi pada prinsipnya bahwa sikap PDI Perjuangan itu selalu konsisten. Kami tidak berubah-ubah sikap dalam konteks itu. Bahwa kami sudah menyampaikan cukup lama sebetulnya jauh-jauh hari. Itu waktu pasca pelantikan Presiden. Kemudian waktu itu disampaikan lagi pasca HUT Partai di awal tahun. Itu kami sampaikan bagaimana positioning PDI Perjuangan, positioning kami terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. Dan di situ kami menghargai, menghormati bagaimana Pak Prabowo juga memberikan suatu komitmen yang serius untuk menindaklanjuti tentang bagian dari pelurusan sejarah Bung Karno pasca dicabutnya TAP MPRS yang mengenai tentang sejarah Bung Karno. Dan hal semacam ini buat kami menambah milestone sejarah. Oleh karena itu buat kami menjadi suatu keharusan untuk mendukung dalam konteks memberikan kritik yang konstruktif, memberikan masukan yang baik, termasuk memberikan bagaimana kiranya PDI Perjuangan dengan seluruh kekuatan di parlemen maupun di eksekutif itu bisa memastikan agar apa yang diinginkan Pak Prabowo itu bisa terdeliver dengan baik di bawah. Karena di berbagai kepentingan
terkait dengan bangsa dan negara itu banyak irisan-irisan pemikiran antara kami dengan Pak Prabowo. Ya, kepentingan kami adalah bagaimana agar visi itu bisa tersampaikan dengan baik ke bawah, tidak kemudian kepotong di tengah, nggak kemudian tidak bisa disampaikan dengan baik, tidak bisa dideliverykan dengan baik. Nah, itu saja kepentingan PDI Perjuangan. Oleh karena itu, tetapi tetap bukan berarti kami harus selalu di dalam pemerintah, di dalam posisi itu. Nah, hari ini sampai dengan per hari ini posisi kami tetap clear, kami di luar pemerintahan, kami menghormati posisi politik Presiden Prabowo dengan seluruh kerjasama politik yang dibangun beliau. Tetapi kami juga yakin Pak Prabowo menghormati posisi politik kami, dan nanti kalau mau menunggu bagaimana legal, formal, dan definitif sikap politik PDI Perjuangan memang harus ditunggu pada saat kongres partai. Itu Mas, terima kasih. Oke, akan ada kongres dalam waktu dekat, begitu Mas Aryo? Iya, secara periodik memang kan harusnya di tahun ini, sehingga nanti ditunggu saja tanggal mainnya. Oke, saya kembali ke Mas Agung kalau gitu. Mas Agung, ini kan pemandangan yang katakanlah begitu adem begitu ya. Bahkan saking ademnya beberapa menilai ini jangan-jangan ada konsolidasi nasional begitu ya. Tetapi kalau bicara peluang, bagaimana Anda melihat peluang PDIP bergabung ke koalisi, walaupun tadi kata Mas Aryo positioning tetap membangun dari luar, nggak harus membangun dari dalam gitu bersama pemerintahan gitu. Betul. Yang jelas statement Pak Muzani yang mengisyaratkan bahwa PDIP tetap di luar, kemudian Mas Seno mengafirmasi bahwa tetap ada dua peran ya sebagai mitra kritis dan mitra strategis. Saya kira ini kabar baik bagi demokrasi kita juga sementara ini ya, bahwa fungsi-fungsi check and balances itu akan tetap bekerja bagaimana mestinya. Yang kedua juga ini kabar baik, kenapa? Otot-otot politik publik dan elit yang selama ini beradu sangat keras ketika pilpres, pilkada, itu sekarang lebih elastis, lebih rileks, direlaksasi bahkan dengan pertemuan ini secara langsung ataupun tidak, secara eksplisit ataupun implisit. Karena apa? Karena ini penting. Setelah kita berkompetisi keras, kemudian kita berdewasa dengan politik yang kita jalani, berdewasa dengan demokrasi yang sudah kita pilih, caranya demikian, sehingga publik elit yang hari ini berbeda pendapat ya biasa-biasa saja. Publik juga harusnya demikian, tidak perlu sampai baper ya, putus hubungan, silaturahim dan sebagainya. Apalagi momen ini momen yang sangat baik ya, momen lebaran setelah kita berpuasa semacam itu. Jadi kalau ditanya peluang dan potensi PDIP bergabung ke pemerintahan, mestilah ada peluang itu. Tapi seberapa besar saya kira masih ya, kita tadi menunggu sikap Kongres. Kemudian kalau melihat karakter Ibu Mega, saya melihat beliau selalu setia, konsisten mengawal demokrasi kita, konstitusi kita, sehingga saya melihat PDIP secara objektif ya akan tetap memilih dua sikap itu, Mas Agung, sebagai mitra dan mitra strategis. Tapi ketika nanti jelang 2029 bisa saja sikap itu berubah ya, untuk memastikan masa laten teman-teman PDIP itu tidak beralih ke partai yang lain atau bahkan tidak memilih. Jadi kalau misalkan 3 tahun pertama ini bisa jadi ya dua sikap ya, perannya ganda, mitra kritis, mitra strategis. Tapi bisa jadi jelang 2029 hanya satu, mitra kritis, dan DNA itu yang selama ini dimiliki oleh PDIP sebagai kekuatan posisi seperti itu. Oke, nah kalau seandainya begitu ya, di tengah jalan kemudian PDIP berbuah haluan. Kita sudah mendengar tadi dari Mas Aryo bahwa sudah tegak berdiri bahwa sikap PDIP ada di luar pemerintahan. Tapi Mas Agung jadi menyampaikan bahwa peluang itu ada. Seandainya ini di tengah jalan kemudian PDIP berbuah haluan akhirnya bergabung dengan koalisi pemerintah. Bagaimana kira-kira tanggapan dari teman-teman koalisi Indonesia Maju? Mas Zaki, mungkin Anda bisa angkat bicara. Ya, begini, pemimpin koalisi dari Koalisi Indonesia Maju itu adalah Bapak Presiden Subianto, ya, yang hari ini merupakan Presiden Republik Indonesia, dan kami kan sejak awal sudah mempercayakan kepada beliau seperti apa negara ini akan dikelola dengan baik begitu. Apakah misalnya beliau akan mengajak katakanlah teman-teman koalisi lain? Sejak awal kami sudah menyampaikan ketika kami katakanlah hanya 4 partai parlemen ketika itu. Ya, ketika menang Pilpres lalu hanya 4 partai parlemen dari 8. Lalu kemudian banyak informasi bahwa akan ada masuk teman-teman yang lain. Loh, kami sangat terbuka. Karena bagi kami ini bukan masalah menang dan kalah, tapi ini masalah membangun bangsa gitu. Nah, ada yang memilih untuk tetap di dalam, ya, ada yang memilih di dalam, dan ada yang memilih tetap di luar. Itu juga suatu pilihan gitu. Dan harus kita hormati.
Bagaimanapun yang paling penting niatnya sama. Ayo kita bangun bangsa ini dengan segala daya dan upaya. Ada mungkin yang tugasnya di dalam menjalankan pemerintahan, ada yang tugasnya lebih fokus misalnya di parlemen, membantu memastikan bagaimana undang-undang, aturan-aturan, anggaran itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah ini kan semua lagi-lagi masalah pilihan, dan tidak ada yang salah dengan pilihan, karena inilah sistem demokrasi yang telah kita pilih. Demokrat hari ini, minggu lalu, beberapa bulan yang lalu, tahun depan, dan beberapa tahun, fokus kami adalah bagaimana mensukseskan pemerintahan Pak Prabowo, ya, karena ini semua untuk rakyat. Siapapun rekan koalisi yang kemudian diajak bergabung, ataupun kemudian katakanlah ada rekan koalisi yang tidak lagi bersama kami nanti ke depannya di dalam pemerintahan, bagi kami ini, kami percayakan betul kepada Pak Prabowo, langkah dan strategi yang beliau tempuh pasti semua dihitung betul, ya kan, yang sebaik mungkin, dan semua itu juga beliau sering diskusikan juga kok dengan kami-kami ya di dalam koalisi gitu. Ya. Terakhir, mungkin closing statement dari masing-masing pihak. Mas Aryo, mendengar tadi pernyataan dari Mas Zaky begitu ya, kalau ternyata PDIP berbuah haluan di tengah jalan, kemudian bergabung ke koalisi Indonesia Maju, teman-teman koalisi yang lain wide open, terbuka begitu ya. Gimana Anda menanggapinya? Ya terima kasih, kita tentu mendoakan kesuksesan dan kelancaran untuk pemerintahan Presiden Prabowo, karena itulah yang menjadi harapan kami sedari awal, meskipun pasca Pilpres selesai. Bahkan pada saat pasca pelantikan Presiden sekalipun, di dalam berbagai penyampaian secara terbuka, Ibu Mega pun memberikan banyak masukan pada Presiden Prabowo tentang berbagai kebijakan yang kita inginkan agar kebijakan itu betul-betul muaranya untuk rakyat. Bagaimana membangun kesejahteraan, membangun sistem hukum yang berkeadilan, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu tentu saja kalau mau menunggu sikap resmi politik partai di PDI Perjuangan secara definitif, secara legal formal, saya rasa masih ada dialektika nanti dan proses yang harus kami patuhi, yaitu melalui mekanisme kongres sesuai dengan konstitusi partai. Pasca kongres nanti sikap politik partai akan ditentukan dengan clear, dengan definitif, dan harapannya itu akan bisa memberikan suatu kepastian bagi seluruh masyarakat yang menanti-nanti. Itu Mas. Oke, Mas Aryo, tapi kemarin kan pertemuannya tertutup begitu. Ada informasi kah nanti ketemuan lagi misalnya? Oh nanti ditunggu saja tanggal mainnya. Oke, kalau gitu. Kan siapa tahu nanti tiba-tiba seperti anak-anaknya mantan presiden begitu kan, kumpul lagi begitu, ramai-ramai gitu ya. Iya, saya rasa namanya tertutup, beliau berdua yang paling paham. Oke, untuk Mas Zaky, ada tanggapan nggak? Ya kalau bagi kami ini adalah hal yang positif dan sangat konstruktif ya. Bagaimanapun kita sangat menghormati ya, sangat mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo. Hari ini beliau telah menunjukkan sebagai seorang negarawan sejati bagaimana ya mengatasi semua perbedaan ya, itu dalam kerangka persatuan dan kesatuan untuk bangsa. Beliau telah menunjukkan bahwa yang menjadi penting hari ini dan paling prioritas bagi beliau adalah yang terbaik untuk rakyat, untuk bangsa dan negara ini begitu. Tidak ada ego, tidak ada kepentingan pribadi yang beliau tampilkan, tetapi bagaimana justru sikap ya, juga dan cara beliau seperti ini dalam memimpin malah menunjukkan kebesaran hati beliau yang membuat kami meyakini akan membuat pemerintahan ini ke depannya akan terus didukung oleh rakyat. Ya, itu saja dari kami, harapannya terus ya kepada Mas Aryo misalnya ya. Hari ini di dalam, di luar, bagi kami tetap teman, tetap sahabat. Yang penting kita sama-sama berjuang untuk bangsa, untuk rakyat, dan untuk demokrasi Indonesia. Dan kita saling menghormati apapun keputusan dan apapun langkah yang kita pilih satu sama lain. Begitu. Oke. Tapi koalisi Indonesia Maju tetap solid begitu ya, bagaimanapun opsinya nanti. Solid, kita solid 100% berada bersama Pak Presiden Prabowo. Untuk rakyat kita akan sukseskan pemerintahan Pak Prabowo. Dengan teman-teman PDIP di dalam, dengan teman-teman PDIP di luar, bagi kami semua itu adalah opsi ya yang memang menjadi hak dari teman-teman PDIP dan juga dari Pak Prabowo selaku presiden yang punya hak prerogatif mau mengajak siapapun. Mendadak besok Mas Agung misalnya diajak jadi menteri ya kenapa enggak, kan begitu Mas Agung ya, sangat terbuka. Jadi bagi kami ini kan semua buat bangsa. Presiden yang dipilih adalah Pak Prabowo ya, silakan beliau mengambil langkah yang kami yakin pasti itu adalah langkah terbaik
ya untuk pemerintahan ini. Atau jangan-jangan setelah ini ada pertemuan juga nih, selain Pak Prabowo, Bu Mega, kemudian ada teman-teman koalisi yang lain. Itu sangat terbuka bagi kami ya, tapi lagi-lagi biarkan Pak Prabowo dan Bu Mega. Beliau ini kan negarawan, beliau ini kan tokoh bangsa, sudah berbuat banyak buat negeri ini. Jangan kemudian, mohon maaf, kalau kami merasa nggak pas ya, kalau kemudian Bu Mega masih di ujuk-ujuk dibawa ke sana kemari gitu, nggak pastilah. Ya beliau ini tokoh senior, sudah pernah jadi presiden, kita hormati langkah beliau, mau bertemu dengan siapa, terbuka, tertutup. Tunjukkanlah respek kita kepada presiden-presiden yang telah berbakti bagi bangsa dan negara ini gitu. Ya, jadi bagi kami, Bu Mega silakan bertemu dengan siapapun, itu adalah hak beliau, kita hormati, kita yakin dimanapun Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi ya berada, bertemu dengan siapa, itu semua pasti dalam kerangka untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini, baik secara langsung, baik melalui partainya maupun melalui sumbangan-sumbangan pemikiran beliau dari jauh gitu. Oke. Terakhir mungkin untuk Mas Agung. Ya. Mas Agung, makna apa yang bisa kita ambil di sini? Kemudian seberapa krusial ketika kedudukan oposisi itu kemudian tidak ada, misalkan bergabung semuanya ke koalisi? Iya, kalau PDIP masuk kabinet merah putih, koalisi Indonesia Maju Plus deg-degan juga Mas Agung. Ya, karena kalau ada yang masuk mesti ada yang dikurangi, bahkan keluar atau bahkan dirasionalisasi jatahnya. Ya sedikit banyak pastilah itu akan terjadi. Kenapa? Karena kalau misalkan Pak Prabowo membuat kementerian baru, ya nomenklatur baru lagi, itu kan akan berhadapan dengan wacana efisiensi yang menjadi narasi utama, pengaruh utama di tengah masyarakat kita. Jadi otomatis ketika teman-teman PDIP masuk, berarti ada menteri yang harus dirasionalisasi posisinya, dikurangi jatah partainya dan seterusnya. Jadi kontraksinya akan karena mesti digantikan oleh orang PDIP, begitu maksudnya Mas Agung? Sangat mungkin, gitu kan. PDIP partai pemenang pileg, ya pemilik suara 19%, 18% di parlemen. Jadi jatahnya nggak mungkin 1-2 kursi Mas Agung ya. Bisa-bisa sama dengan misalkan ya Golkar, PAN dan seterusnya. Jadi saya melihat kontraksinya ke sana. Yang kedua ada balance of power ya. Dengan bertemu Ibu Mega berarti Pak Prabowo menerima masukan dari luar juga selain dari dalam, dari Presiden SBY maupun Presiden Jokowi ya. Jadi semakin objektif, semakin utuh melihat negeri kita dan masalah yang bersamanya. Jadi ini sehat, bagus ya. Apapun posisi yang diambil PDIP di dalam, di luar atau keduanya, saya kira publik yang harus menjadi concern Pak Prabowo berkoalisi dengan rakyat, karena ini yang belum tuntas, ini yang belum selesai dengan beragam diakses kebijakan yang hari ini mengemuka semacam itu. Jadi Pak Prabowo berikutnya setelah bertemu dengan Ibu Mega silahkan bertemu lagi, terserah Pak Prabowo, Ibu Mega semacam itu. Tapi yang paling utama concern Pak Prabowo hari ini bagaimana menuntaskan beragam masalah pekerjaan rumah yang masih tersisa, utamanya soal-soal ekonomi Mas Agung, seperti itu. Oke, terakhir mungkin tadi sedikit dimention oleh Mas Zaky soal ada juga Pak Jokowi begitu. Ini kan pertemuan tidak ada Pak Jokowi juga. Anda melihat ini seperti apa, Mas Agung? Oh, kalau nggak ada Pak Jokowi memang sudah seharusnya Mas Agung. Karena apa? Karena pertemuan yang intim dan hangat tidak mungkin ada orang ketiganya, ya. Pasti ada waktu yang pas, lebih tepat untuk memposisikan semua di satu meja, di satu tempat semacam itu. Tapi kalau kemarin memang ya bertahap dulu, ya person by person dulu, selesai baru kemudian bisa melangkah ke pertemuan yang lebih besar. Karena ada cerita yang belum tuntas antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi, antara Ibu Mega dengan Pak SBY, sehingga dengan Pak Prabowo dulu dituntaskan. Ketika sudah lunas, selesai semua, barulah bisa ya ke semua presiden ini bertemu bersama dalam waktu yang nanti kita akan nantikan kapan. Tapi yang jelas ini permulaan yang awal yang positif, harapannya bisa terus berlanjut karena tantangan yang dihadapi kita oleh Bang Herzaki tadi sangat kompleks sekali. Oke, ada yang belum tuntas begitu dari beberapa tokoh tadi, tapi mudah-mudahan nanti kita segera nantikan pertemuan seperti anak-anaknya kemarin kan berkumpul bersama begitu ya, ada melihatnya begitu ya. Terima kasih Bapak-Bapak sudah berkenan, Mas Aryo dari PDIP, kemudian Mas Zaky dari Demokrat, terima kasih juga Mas Agung sudah berkenan bergabung bersama kami berbagi insight bersama kami pada malam hari ini. Selamat kembali beraktivitas. Makasih, Mas Zaky hati-hati di jalan. Mohon maaf, Pak.